Halo rekan-rekan mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah Deterministic Optimization, pada bagian yang pertama kita akan membahas mengenai berbagai tipe-tipe penggunaan linear programming atau program linear. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara ringkas konsep dan tutorial yang akan kita gunakan dari pertemuan 1 hingga pertemuan ke-10 nantinya. Rekan-rekan sekalian, berbicara mengenai program linear atau linear programming sangat terkait dengan kajian bidang optimasi. Kajian bidang optimasi ini telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir ini. Kontribusi, teori, algoritma, dan komputasi semakin membuat optimasi semakin diperlukan untuk memecahkan berbagai permasalahan, terutama di bidang engineering ataupun di bidang manajemen sains. Dengan perkembangan metode optimasi tersebut, cara atau pendekatan metode optimasi dalam menyelesaikan masalah kemudian dapat kita bagi menjadi dua, yaitu pendekatan deterministik dan pendekatan heuristik. Pada mata kuliah ini, kita akan fokus membahas mengenai model-model deterministik, seperti penggunaan pemrograman linear, pemrograman non-linear, dan mixed extension programming, dengan menyediakan tools-tools yang umum dalam menyelesaikan masalah optimasi, sehingga kita dapat mendapatkan solusi yang optimum ataupun solusi yang mendekati global optimum. Rekan-rekan mahasiswa, optimasi berarti suatu proses untuk mendapatkan solusi atau desain yang terbaik untuk suatu permasalahan, atau kita dapat mengatakan bahwa optimasi adalah upaya memilih keputusan yang terbaik dari suatu situasi yang terbatas atau memiliki kendala. Sedangkan deterministik merupakan problem atau sistem yang diketahui atau variabelnya diketahui dengan baik, dengan asumsi bahwa tidak ada variabel atau parameter yang bersifat probabilitas atau ketidakpastian. Rekan-rekan mahasiswa, di dalam model deterministik dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai formulasi linear, diantaranya kasus planning problem, capital budgeting, diet problem, kasus persediaan atau inventory model, atau yang lebih kompleks mengenai multivariate financial model, multivariate work scheduling atau production processes. Namun, dalam batasan ini, dalam mata kuliah deterministic optimization, kita akan mencoba untuk membuat sebuah formulasi matematis mengenai program linear. Di antaranya, yang pertama, saudara harus menentukan decision variable dan keputusan tadi. Apa yang menjadi decision variable atau variable keputusan untuk mencapai sebuah tujuan? Tujuannya apa? Untuk menentukan objective function, apakah maksimasi ataupun minimasi. Bagian yang ketiga, kita harus menentukan batasan atau kendalanya, atau yang kemudian disebut sebagai subject atau constraint. Pada bagian yang keempat adalah menentukan sign restriction, atau yang lebih dikenal sebagai non-negativity. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada bagian ini saya akan menjelaskan berbagai solusi permasalahan menggunakan software tutorial using Lingo. Yang pertama, kita memiliki sebuah contoh soal yang di sini adalah Gepetto Incorporation. Mereka ingin memproduksi wooden solder dan tray. Masing-masing mempunyai karakteristik keputusan masing-masing. Harga jual, harga biaya material, biaya overhead, kemudian proses yang mereka butuhkan di finishing labor atau carpentry labor, baik di wooden solder maupun tray. Semuanya angka telah terlihat jelas di sini. Solder dijual sebanyak $27, membutuhkan biaya material $10. Biaya overheadnya adalah 14. Wooden solder, mereka membutuhkan 2 jam pada finishing labor, 1 jam untuk carpentry labor. Berbeda dengan wooden tray, di mana dia dijual seharga $21 dan biaya materialnya adalah $9. Sementara biaya overheadnya adalah $10, membutuhkan 1 jam pada bagian pemesinan finishing labor dan 1 jam untuk carpentry labor. Beberapa kendala lainnya, bahwa setiap produk yang dibuat oleh Gepetto membutuhkan raw material. Sementara dia punya batasan pada bagian pemesinan, di mana 100 jam untuk bagian finishing dan 80 jam untuk bagian carpentry atau pengayuannya. Sementara demand untuk wooden tray adalah terbatas, dan ada beberapa kendala lainnya adalah
paling banyak 40 solder yang terjual setiap minggunya. Kemudian tujuan yang harus kita lihat adalah bagaimana kita memaksimasi weekly profit, di mana profit tadi adalah revenue dikurangi dengan biaya atau pendapatan dikurangi dengan biaya, harga jual dikurangi dengan biaya. Kita perlu memformulasikan kasus Pareto ini dalam upaya untuk memaksimalkan weekly profit. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, yang pertama yang harus saudara tentukan adalah decision variable-nya, yang menjadi variable keputusannya. Pada bagian ini kita bisa menetapkan bahwa variabel keputusannya adalah jumlah wooden solder yang diproduksi setiap minggu, kemudian jumlah wooden trend yang diproduksi setiap minggunya, sehingga kita bisa menganalogikan atau mengasumsikan X1 dan X2 adalah X1 sebagai jumlah solder yang diproduksi setiap minggunya dan X2 adalah jumlah wooden trend yang diproduksi setiap minggunya, dengan asumsi semua yang diproduksi itu terjual keseluruhan. Dengan menggunakan asumsi linearitas, asumsi proporsionalitas, maka kita dapatkan profit adalah harga pendapatan mingguan dikurangi dengan biaya material setiap minggunya, kemudian dikurangi dengan variable cost lainnya, sehingga kita dapatkanlah maksimasi 3X1 ditambah dengan 2X2. Berdasarkan finishing constraint, finishing capacity constraint, kemudian beberapa demand terhadap wooden solder dan restriction, saudara bisa lihat bahwa fungsi optimasi di sini maksimasi Z sama dengan 3X1 ditambah dengan 2X2, di mana ada kendala pada finishing constraint 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 100 jam, X1 ditambah dengan X2 kecil sama dengan 80 jam, di mana X1 adalah demand for solder itu tidak melebihi dari 40 produk, dan kemudian ada non-negativity, X1 besar sama dari 0 dan X2 besar sama dari 0. Kemudian menggunakan linggo, formulasi tadi kita tulis seperti ini: maksimasi 3X1 tambah dengan 2X2, subject to artinya adalah kendala, 2X1 tambah X2 kecil sama dari 100 hingga nantinya X2 besar sama dari 0. Kemudian permasalahan tadi kita masukkan ke dalam formulasi linggo. Kita bisa gunakan di sini maksimasi 3X1 tambah 2X2 dengan subject to 2X1 tambah X2 kecil sama dengan 100, X1 tambah X2 kecil sama dengan 80, X1 kecil sama dari 40, X1 besar sama dari 0 dan X2 besar sama dari 0. Kemudian kita akhiri programnya. Pada bagian linggo sudah bisa ambil solver kemudian solve. Di sini akan kelihatan berapa hasilnya, bahwa objective value global optimal solution-nya telah ditemukan, di mana nilainya adalah 180 US dollar. Di mana kita lihat bahwa X1 yang diproduksi adalah 20 dan X2 yang diproduksi adalah 60. Pada bagian ini diasumsikan bahwa semua yang diproduksi adalah terjual. Demikian saudara, semoga ini dapat dipahami dan saudara bisa dapat menggunakan ini di setelah perkuliahan ataupun di forum diskusi nantinya. Terima kasih, selamat belajar.